teman-teman para ketua asosiasi, sahabat saya, terutama Pak Soehibin Johan, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu semua, para ketua umum asosiasi yang tergabung dalam KD maupun asosiasi pengembang, dan juga Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM di sektor perumahan dan sektor-sektor lainnya. Izinkan di kesempatan ini kami terus menyampaikan substansi dari kredit program perumahan atau biasa disebut dengan KUR perumahan. Tadi sebenarnya secara elaborasi sudah disampaikan bocorannya oleh Pak Ferry dari Deputi Menko Perekonomian yang bersama-sama kami dan tim dari Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman memformulasikan KUR di sektor perumahan. Bapak Ibu sekalian, ini saya kira merupakan breakthrough pertama kali dalam sejarah KUR yang biasanya didesain untuk pembiayaan UMKM di zaman Pak Prabowo ini dengan salah satu untuk mendukung program prioritas 3 juta rumah, maka KUR juga bisa didesain untuk mendukung sektor perumahan. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya. Tutup jam 10. Baik, mungkin langsung saja ke slide nomor 4 ya. Jadi saya akan cerita lanjut lagi Pak. Ya ini, the story behind the numbers. Bapak sekalian, mungkin di kesempatan ini saya sampaikan bahwa kami BB Tapra, Perumahan Tabungan Perumahan Rakyat, saat ini selain mengelola likuiditas untuk sektor perumahan yang berbasis tabungan yang masih dari PNS, dulu anggota Bapak Taruh, kalau Bapak Senior sempat mendengar Bapak Taruh. Mulai tahun 2022 kami juga diberi amanah oleh pemerintah untuk mengelola likuiditas pembiayaan perumahan yang bersumber dari APBN yang disebut dengan FLPP, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan. Hingga saat ini dari mulai FLPP digulirkan di 2010, kita sudah membiayai kurang lebih 1,75 juta unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai kurang lebih 136 triliun. Dan saat itu menjadi outstanding kami yang kami kelola di Tapra. Dan tahun ini dalam konteks 3 juta rumah, kalau biasanya BB Tapra hanya diserai tugas untuk menyalurkan kurang lebih rata-rata 200 sampai 220 ribu alokasi pembiayaan perumahan 220 unit, tahun ini meningkat luar biasa. Tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri, Pak Arad, meningkat luar biasa menjadi 350 ribu unit rumah. Ini merupakan alokasi FLPP atau KPR subsidi terbesar sepanjang sejarah Republik ini. Dan di kesempatan ini mohon dukungan Bapak Ibu sekalian, sekaligus saya berpromosi bahwa saatnya mungkin Bapak Ibu sekalian punya mitra, punya karyawan, asosiat yang belum memiliki rumah, ini saatnya untuk memiliki rumah. Kenapa? Karena FLPP itu adalah merupakan fitur pembiayaan perumahan yang khusus digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memiliki rumah yang layak dan terjangkau. Dan ini ada kaitannya, KUR ini ada kaitannya dengan peningkatan kuota FLPP di 2025. Tadi naik sekitar 60% dari 220 ribu alokasi awal menjadi 350 ribu. Lalu sekalian kalau kita lihat the story behind the number di sini bahwa sampai jam 12 acara. Terkait dengan kuota FLPP di semester 1 2025 dibandingkan semester 1 2024 ada peningkatan 44,4%. Kalau semester 1 tahun lalu kami mampu menyalurkan 820 unit rumah, tahun ini di semester 1 kita sudah bisa mencapai 120 ribu, 160 ribu rumah. Jadi ini capaian yang luar biasa. Di bawah organisasi Pak Ara, di bawah kami dengan dukungan teman-teman asosiasi pengembang, dukungan teman-teman bank penyalur termasuk Nobu. Terima kasih Pak Soehibin Ini Nobu dia menjadi mitra utama kami saat ini bank swasta yang sangat progresif untuk bisa menjadi penyalur FLPP menjadi bagian dari suksesor program 3 juta rumah melalui skema pembiayaan FLPP. Ini bahkan minggu kemarin, Sabtu minggu pun tim kami dari Pak Soehibin masih bekerja keras untuk menyelesaikan KPI supaya bisa harus terus antara sistemnya Nobu dengan sistemnya BB Tapra supaya bisa segera berjalan FLPP di Nobu.
Baru sekalian dari sisi peningkatan leverage unitnya sangat signifikan. Tapi kalau kita lihat di sebelah kanan, ya, dari sisi pengembang, ya, di semester 1 2025 dibandingkan semester 1 2024, keterlibatan pengembang untuk menjadi developer dari FLPP ini justru turun, gitu ya. Kalau tahun lalu ada di 7.323 pengembang, tahun ini ada 6.654. Dan seringkali dikatakan menunjukkan bahwa 99% pengembang itu ada di kelas UMK, usaha menengah kecil, ya, dengan omset maksimal ya kurang lebih 50 miliar, dengan modal usaha sekitar 10 miliar maksimal. Jadi ini ada indikasi bahwa kenaikan kuota yang harusnya dibarengi dengan kemampuan peningkatan produksi dari sisi para pengembang yang mensupport FLPP, justru partisipasi pengembangnya turun, ya, sehingga disinilah kemudian menjadi basic dasar perhitungan kenapa kok kur perumahan ini lebih diprioritaskan 90% untuk dukungan sisi supply atau sisi pasokan rumah, ya, supaya lebih banyak lagi pengembang yang bisa berpartisipasi memproduksi rumah subsidi sehingga target 350.000 unit 350.000 unit 4 tahun ini bisa tercapai, ya. Jadi ini story-nya, ya. Kemudian 10%-nya di sisi demand atau permintaan. Lanjut saja. Jadi dasarnya Permenko tadi Pak Ferry sudah menyampaikan dan juga peraturan Menteri PKP, ya, yang menjadi landasan hukum dari kur perumahan ini, ya. Peraturan PKP nomor 13 tahun 2025. Nah, ini kredit pembiayaan perumahan atau program perumahan ini diberikan untuk UMKM. Berdasarkan modal usaha sesuai Undang-Undang 20 tahun 2008 tentang UMKM jelas maksimal usaha menengah dengan modal usaha 5 sampai 10 miliar dan offset 15 sampai 50 miliar. Ini yang boleh mengakses kur perumahan. Di atas ini kan di grup ada acara sampai jam 12. Kita sampai jam 10 nggak apa-apa. Ntar kita habis ini aja. Mesen dulu, bener gak? Oke, lanjut. Ya. Nah, siapa yang berhak menerima program perumahan? Ya, sisi penyediaan, sisi sabit tentu tadi ada pengembang perumahan. Sebentar lagi. Ada penyedia jasa konstruksi atau kontraktor, makanya tadi Pak diatur oleh Pak Menteri, ya. Siapa yang pengembang, ya, siapa yang kontraktor, siapa yang penyedia jasa bahan bangunan, ya, yang masuk kriteria UMKM, termasuk pedagang bahan bangunan. Ini dari sisi penyediaan. Kemudian dari sisi permintaan, siapa yang boleh mengakses ini adalah pelaku UMKM, semua pelaku UMKM, tidak hanya yang bergerak di sektor properti atau perumahan, tapi juga semua pelaku UMKM, baik individu perorangan maupun individu perorangan terutama, ya. Yang ini bisa badan hukum. Lanjut. Nah, dari sisi penyediaan, tadi kita masuk di mana ya lubangnya? Di bawah. Iya, yang tengah. Bisa untuk pengadaan tanah. Jadi para pengembang yang kesulitan permodalan untuk pengadaan tanah boleh mengakses kur perumahan ini untuk pengadaan tanah. Ini sifatnya adalah kredit investasi. Kemudian bisa juga untuk pembelian bahan bangunan atau pengadaan barang dan jasa lainnya yang diperlukan untuk menggerakkan sektor properti, ya, bukan membangun rumah atau perumahan. Ini di sisi penyediaan. Boleh untuk beli tanah, boleh untuk beli peralatan, bahan bangunan dan sebagainya yang terkait dengan produksi rumah. Kemudian di sisi permintaan ini bisa lebih luas lagi. Dan ini bukan hanya pelaku UMKM di sektor perumahan, ini bagi kalian, ya, bagi pelaku UMKM yang bukan sektor perumahan, ini bisa memanfaatkan kur perumahan dari sisi demand. Bisa untuk pembelian rumah, bisa untuk memperluas ruko, beli ruko, ya, meningkatkan kapasitas ruko. Yang bisa untuk bangun kos-kosan, pondok wisata dan sebagainya, ya, homestay. Bisa juga untuk pembangunan rumah tinggal dan juga renovasi rumah sepanjang itu digunakan untuk mendukung kegiatan usaha UMKM apapun jenis usahanya, bukan hanya sektor perumahan, ya. Jadi ini sisi demand itu menarik bagi teman-teman semua pelaku UMKM yang bukan di sektor perumahan. Lanjut. Iya. Nah, ini, ya, tadi bisa untuk bangun rumah. Ntar dikit lagi, dikit lagi. Sabar. Orang Sabang kalau sabar manjang di Lipo. Untuk kantor, untuk cairan, termasuk untuk rumah tinggal dalam rangka kegiatan usaha produktif. Misalkan pelaku usaha UMKM belum punya rumah, masih tinggal di kontrakan atau menyewa tempat usaha, pengen beli ruko atau pengen beli rumah
sekaligus untuk tempat tinggal, boleh, silakan bisa mengakses ya. Terus perumahan lanjut. Syaratnya saya kira sangat mudah. Warga negara Indonesia memiliki usaha produktif dan layak, ya. Dan memiliki nomor NPWP, tentu nomor induk berusaha, dalam usaha pada 6 bulan dan sebagainya ya. Tidak terdapat catatan negatif terkait OJK maupun LPIP, tidak sedang menerima kurs secara bersamaan, tidak sedang menerima program pemerintah lainnya secara bersamaan, dan tidak sedang menerima kredit